Assalamualaikum ya akhi ya ukhti. Assalamualaikum ya akhi ya ukhti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang Gagah memimpin doa. Mari kita berdoa bersama-sama. Doa mulai. Doa selesai. Al-Quran yang telah kita biasakan setiap awal pelajaran. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Pelajaran yang telah lalu, nanti ibu ajukan pertanyaan dengan memakai ini tongkat. Ini dianggap saja tongkat. Barang siapa yang memegang tongkat, di mana musik berhenti, nanti dia akan menjawab. Nanti saya setelkan musiknya Opik. Astagfirullahaladzim. Ini dipegang. Siap? Kita melajari tentang mujahadah an-nafsi. Apa itu makna mujahadah an-nafsi? Nama Karya Dewi nomor absen 14. Mujahadah anak adalah kontrol diri atau menahan nafsu. Ya, jawabannya adalah bagus. Kartika Lia Dewi. Sekarang dipegang lagi tongkatnya, akan berjalan lagi musik. Pertanyaannya, karena tongkat jatuh pada Anda, berarti pertanyaannya sebutkan 3 macam nafsu manusia. Nafsu amarah, nafsu lawamah, nafsu mutmainah. Ya, bagus. Pertanyaannya nomor berapa tadi? Nomor 22. Termasuk mujahadah nafsi bagi remaja agar tidak terjerumus kepada pergaulan bebas. Contohnya apa? Perbuatan-perbuatan ya. Nama saya Gadis Selvi Sustiana, nomor 7. Contoh kontrol diri bagi remaja. 1. Belajar dengan rajin. 2. Mengisi kegiatan yang positif. 3. Bergaul dengan teman yang baik. Dengan mengamati dan mendengarkan, siswa mampu membaca surat Al-Isra ayat 17, surat yang ke-17 ayat yang ke-32 dengan tartil. Melalui diskusi, siswa mampu menemukan dan memahami hukum bacaan perkata dalam surat Al-Isra ayat 32. Melalui diskusi, siswa mampu memahami arti dan kandungan dalam surat Al-Isra ayat 32. Melalui pengamatan berita di media atau video, nanti siswa mampu menunjukkan akibat perilaku pergaulan bebas dan zina. Yang terakhir adalah melalui pengamatan tayangan video, siswa mampu menghindari pergaulan bebas. Nanti saya tayangkan sebuah video yang menggambarkan tentang
kerusakan remaja masa kini dan video-video akibat pergaulan bebas. Nanti Anda silahkan mengamati dan ini videonya. Tadi tolong nanti kalian membentuk kelompok. Kemarin Ibu sudah saya suruh mengunduh di Edmodo ya, sudah diunduh semua materinya dan sekarang saya bentuk kelompok dengan hitungan. Jadi nanti dihitung sampai 1 sampai 5, bagi 1 nanti mengumpul dengan nomor 1, 2 dengan 2 dan seterusnya. Sekarang mulai berhitung mulai dari ini. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1,
Satu, dua, tiga, empat, lima. Ya, kumpul kelompok 2 dan seterusnya. Silakan. Berhadapan-hadapan. Saya bacakan lagi surat Al-Isra ayat 32 dengan tartil dan kalian menirukan bersama-sama. Dengarkan dulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqrabus zina innahu kana fahisatan wa sa'a sabila. Ayo diulangi, ditirukan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Siapa yang mau bertanya? Tadi pertanyaan yang muncul dari video tadi. Silahkan bertanya. Siapa? Angkat tangan. Nama Kartika Lia Dewi, nomor absen 14. Apa bahaya zina? Ya, kita tulis yang pertanyaan pertama, nanti yang akan kita bahas. Pertanyaan dari Kartika adalah bahaya zina dari video tadi ya. Siapa lagi? Ada lagi pertanyaan? Tiga. Apa penyebab dari aborsi? Ya, pertanyaan dari Dina adalah yang kedua, penyebab aborsi. Ada lagi pertanyaan? Cara menghindari zina atau aborsi? Yang ketiga adalah cara menghindari. Ya, nomor absen 12. Apa bahaya aborsi bagi segi medis? Aborsi dari Nomor 28. Hukuman apa yang pantas diberikan oleh kepada pelaku zina? ya, dari arti dari surat Al-Isra ayat 32 mulai cara membaca, hukum tajwidnya,
arti perkata dan terjemahannya. Kelompok 1. Jadi pertanyaan-pertanyaan yang ada di papan tulis. Yang kedua tentang, jadi dari itu tentang apa itu pengertian zina, dan nanti macam-macamnya ada. Kelompok 3. Dari pertanyaan tadi tentang ya, zina. Nanti kamu bahas adalah bahaya zina baik dari segi medis dan sosial. Nah, kelompok 4 dari perkataan yang belum tegas adalah cara menghindari zina. Itu nanti kelompok 4 dari hasil pertanyaan-pertanyaan kelompok teman-teman Anda. Kelompok yang terakhir adalah yang belum terbahas dari papan tadi adalah hukuman bagi pelaku zina atau nanti macam-macam zina. Dan silakan Anda berdiskusi dengan teman-teman dengan topik yang telah Ibu berikan. Silakan. Saya beri waktu 10 menit. Tanya, Ibu ini kan ada huruf bacaan matopi. Ada berapa huruf matopi itu? Matopi itu hurufnya ada 3. Ketika ada alif, berarti di depannya ada fathah. Ketika ada wawu, berarti depannya ada dhamma. Ketika ada ya, depannya ada kasroh. Paham? Ya udah. Bu tanya, Ya. apa yang dimaksud dengan nasab? Yang ini nasab itu adalah garis keturunan. Jadi misalnya bapak, anak, cucu itu namanya nasab. Paham? Jadi yang ini berarti misalnya anak yang zina itu tidak nasabnya dari ibu, tidak bapak. Nanti langsung dipresentasikan ke depan kelas. Jadi pertanyaan-pertanyaan yang muncul dari teman-teman Anda tadi, Anda yang akan menjawab dengan mempresentasikan ke teman-teman Anda. Silakan kelompok 1 bersiap untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya perwakilan dari kelompok 1 akan mempresentasikan dari diskusi kali ini. Saya akan membacakan surat Al-Isra ayat 32. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqrabuz zina innahu kana fahisatan wa sa'a sabila. Yang artinya, dan janganlah kamu mendekati zina. Zina itu sungguh suatu perbuatan kecil dan suatu jalan yang buruk. Dan saya akan membacakan ulasan tajwid dari Al-Quran surat Al-Isra ayat 32. Wala, hukum bacaannya matobi'i karena huruf lam harakat fathah diikuti alif. Taqrabu, hukum bacaannya pepelat karena huruf qaf berharakat sukun. Azina innahu, hukum bacaannya mad jaiz mutasil karena ada matobi'i bertemu hamzah pada lafaz berbeda. Innahu, hukum bacaannya mad silah karena terdapat fathah diikuti hak dhamir. Karena fa bersetau, hukum bacaannya matobi'i karena terdapat fathah diikuti alif. Wasa, hukum bacaannya mad wajib mutasil karena terdapat matobi'i diikuti hamzah dalam satu lafaz. Sabila, hukum bacaannya mad iwat karena terdapat fathah tanwin di lapangan. Apakah ada yang mau bertanya? Nama Ganis Yedi Sustiana, nomor 7. Huruf matobi'i itu macamnya apa saja? Saya akan menjawab pertanyaan dari saudari Ganis. Hukum bacaan matobi'i ada 3 huruf, yaitu alif, waw, dan ya. Sebelum huruf alif ada harokat fathah,
Sebelum huruf wawu ada harokat dhammah, sebelum huruf ya ada harokat kasrah. Masih dari saya, bila ada salah saya mohon maaf. Bila kita hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang pengertian zina dan aborsi. Zina adalah melakukan hubungan biologis layaknya suami istri di luar tali pernikahan. Zina dikategorikan menjadi 2 macam. 1. Zina muhsan, zina yang sudah pernah menikah, hukumannya didera 100 kali dan dirajam. 2. Ghairu muhsan atau zina yang belum pernah menikah, hukumannya didera 100 kali dan diasingkan selama 1 tahun. Aborsi adalah menggugurkan kandungan. Aborsi dikategorikan menjadi 3 macam. 1. Aborsi spontan atau alamiah, berlangsung tanpa adanya tindakan apapun atau keguguran. 2. Aborsi buatan atau sengaja, menggugurkan kandungan sebelum usia kandungan 28 minggu. 3. Aborsi terapeutik atau medis, menggugurkan kandungan yang dilakukan atas indikasi medik. Resiko aborsi: 1. Resiko kesehatan dan keselamatan terhadap fisik. 2. Resiko gangguan psikologis. Demikianlah presentasi dari kelompok kami. Apakah ada yang bertanya? Jastuti nomor 11. Apa bahaya zina dari segi sosial? Saya akan menjawab pertanyaan dari Istia. Bahaya zina bagi segi sosial: seseorang itu akan dikucilkan dari masyarakat. Anak hasil zina tidak dapat dinafsahkan kepada bapaknya. Anak hasil zina tidak bisa mendapat warisan. Demikianlah presentasi dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok ketiga silahkan maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 3 akan mempresentasikan tentang bahaya zina. Menurut saya bahaya zina ada 3 hal yang akan menimpa di dunia. 1. Menghilangkan wibawa. Pelaku zina akan kehilangan kebersihan jiwanya dan kesucian dirinya. 2. Mengakibatkan kefakiran. Perbuatan zina juga akan mengakibatkan pelakunya menjadi miskin. 3. Mengurangi umur. Perbuatan tersebut juga akan mengakibatkan umur pelaku zina berkurang lantaran akan terserang penyakit HIV atau AIDS, infeksi saluran kelamin dan sebagainya. Dan 3 lagi yang akan dijatuhkan di akhirat. 1. Mendapatkan murka dari Allah. Perbuatan zina merupakan salah satu dosa besar sehingga para pelakunya akan mendapatkan murka dari Allah Subhanahu wa taala kelak di akhirat. 2. Hisab yang jelek atau banyak dosa. Pada saat hari perhitungan amal, yaumul hisab, maka para pelaku zina akan menyesal karena mereka akan diperlihatkan betapa besarnya dosa akibat perbuatan zina yang dia lakukan semasa hidup di dunia. Apakah ada yang bertanya? Jika ada, saya silakan. Dasari nomor 30. Apa maksudnya murka dari Allah itu? Murka dari Allah, maksudnya mendapat murka dari Allah adalah perbuatan zina merupakan salah satu dosa besar sehingga para pelakunya akan mendapatkan murka dari Allah Subhanahu wa taala kelak di akhirat. Apakah sudah jelas? Jika sudah, sekian presentasi dari kelompok 3. Ada kurang lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kelompok 4 silahkan maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 4 akan mempresentasikan tentang cara
yaitu 1. Mendekatkan diri kepada Allah, 2. Meningkatkan iman dan takwa, 3. Boleh berpacaran tetapi tidak boleh berbuat yang tidak baik, 4. Melakukan aktivitas yang positif, 5. Menjaga pergaulan yang sehat, 6. Menjaga aurat, 7. Menjaga pandangan. Di antara dampak negatif zina adalah sebagai berikut: 1. Mendapat rahmat dari Allah dan Rasulnya, 2. Dijauhi dan dikucilkan oleh masyarakat, 3. Nasab menjadi tidak jelas, 4. Anak hasil zina tidak bisa dinasabkan kepada bapaknya, 5. Anak hasil zina tidak berhak mendapat warisan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apakah ada yang ditanyakan? Nama Fatina Lestari, nomor 23. Saya akan memberikan masukan terhadap kelompok 4. Dalam agama Islam, zina paling ringan adalah memanggil kata-kata sayang, yang kedua berciuman, dan ketiga berpegangan tangan yang tidak wajar, dan keempat melakukan hubungan seks dengan bebas. Jadi berpacaran tidak tercantum dalam agama Islam, dan sekarang banyak remaja yang melalaikan arti penting dari zina tersebut. Terima kasih. Tanya, itu menjadi koreksi bagi kelompok kami. Sekian presentasi dari kelompok kami. Ada kurang lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok terakhir maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 5 ingin mempresentasikan contoh perbuatan zina. Menurut pandangan hukum Islam, perbuatan zina merupakan dosa yang besar yang dilarang keras oleh Allah. Zina dikategorikan sebagai perbuatan yang keji dan buruk. Contoh perbuatan zina: seks bebas, pergaulan bebas, wanita yang membuka aurat, dan wanita yang tidak menjaga kehormatannya. Dampak dari zina adalah menghilangkan wibawa, mengakibatkan kekhawatiran, mengurangi umur, mendapat murka Allah, dan hisab yang jelek, dan banyak dosa. Itulah presentasi dari saya. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Ada yang perlu ditanyakan? Saya sudah Prakoso, nomor absen 6. Saya ingin bertanya, menurut Anda, apakah berpegangan tangan, berciuman itu larangan agama? Pertanyaan dari Gagah termasuk contoh perbuatan zina, seperti dalam Quran surat Al-Isra ayat 32 yang berbunyi wala taqrabuz zina. Terus saya akan memberi tambahan. Jangankan berpegangan tangan atau berciuman, SMS memanggil mesra saja sudah termasuk zina. Ya, bagus. Jadi SMS itu adalah perbuatan zina. Terima kasih atas pendapatnya, semoga bermanfaat bagi kelompok kami. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari salah satu kalian ada yang menyimpulkan mulai dari kelompok 1, 2, 3, 4, dan 5 menjadi suatu kesimpulan yang dapat ditarik kesimpulan dari implementasi surat Al-Isra ayat 32. Ada yang mau menyimpulkan? Saya Mau pakai slide? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya. Saya di sini ingin menyimpulkan dari kelompok 1 sampai dengan kelompok 5. Dari kelompok 1 dalam Quran surat Al-Isra surat ke-17 ayat 32 yang artinya, dan janganlah kamu mendekati zina. Zina itu sungguh suatu perbuatan keji dan suatu jalan yang buruk. Pengertian zina adalah melakukan hubungan
biologis layaknya suami istri tanpa ikatan yang sah yang diakui oleh agama dan negara. Zina dikategorikan menjadi dua. Yang pertama muzan, yaitu pezina sudah balik, berakal, merdeka, sudah pernah menikah. Hukumnya terhadap muzan adalah didenda 100 kali dan rajam dilempari dengan batu sederhana sampai mati. Yang kedua yaitu ghairu muzan, yaitu pezina yang masih lajang belum pernah menikah. Hukumnya adalah didera 100 kali, diasingkan selama 1 tahun. Dampak negatif zina yang pertama yaitu mendapat murka dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Yang kedua dijauhi dan dikucilkan oleh masyarakat. Yang ketiga nasab menjadi tidak jelas. Yang ketiga anak hasil zina tidak bisa dinasabkan kepada bapaknya. Yang selanjutnya anak hasil zina tidak berhak mendapat warisan. Bahaya zina yang pertama mendapat murka Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua banyak dosa. Yang ketiga mengurangi umur. Yang keempat mengakibatkan kekafiran. Yang kelima menghilangkan wibawa. Yang keenam mendapat murka dari Allah. Yang keenam hisab yang jelek atau banyak dosa. Yang keenam siksaan di neraka. Cara menghindari perbuatan zina yang pertama mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara salat 5 waktu dan melakukan perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Yang kedua mendekatkan kepada ketakwaan. Yang ketiga boleh berpacaran dan tidak boleh melakukan perbuatan yang tidak baik. Contohnya, yang pertama kita pulang sekolah bareng, kita berboncengan, kita berpegangan tangan, itu perbuatan zina. Terus yang keempat melakukan aktivitas yang positif. Contohnya kita melakukan tadarus, mengaji, membantu orang tua, seperti itu. Yang keempat menjaga pergaulan yang sehat. Yang keenam menjaga aurat. Contohnya bagi anak perempuan jangan terlalu mengumbar auratnya. Yang selanjutnya menjaga pandangannya, entah itu kepada laki-laki ataupun kepada perempuan. Contoh-contoh perbuatan zina yaitu seks bebas. Yang kedua pergaulan bebas. Yang ketiga wanita yang membuka auratnya. Yang keempat pacaran yang tidak sehat. Yang kelima pandangan laki-laki terhadap perempuan atau sebaliknya. Terima kasih. Mungkin itu yang bisa saya simpulkan yang dari kelompok pertama sampai kelompok 5. Semoga bermanfaat. Terima kasih sudah memperhatikan di sini tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagus, dari kesimpulan Gajah tadi yang perlu Ibu garis bawahi adalah dalam Islam tidak ada kamus pacaran. Dalam surat Al-Isra tadi sudah dijelaskan dengan gamblang wala taqrabuz zina. Janganlah kita mendekati zina. Mendekati zina saja tidak boleh, apalagi sampai pelanggaran. Na'udzubillah. Sekarang untuk memahami kalian, apakah Anda paham tentang materi yang baru saja kalian bahas bersama-sama? Nanti ini kembali ke tempat duduk semula atau kelompoknya ini aja. Kita bermain musik lagi post teks.
sah. Bagus. Musik akan saya lanjutkan lagi. Pertanyaannya adalah sebutkan 2 kategori zina. Zina mursal dan ghairi mursal. Ya, bagus. Kembali tongkat dijalankan. Ini berarti kesini, ini biar olahraga. Bagaimana cara mengamalkan surat Al-Isra wala taqrabuz zina, atau cara mencegah biar tidak terjerumus kepada perbuatan zina? Cara untuk menghindari perbuatan zina, yang pertama, kita boleh pacaran, namun kita tidak boleh berkata yang baik. Contohnya, kita sebut pacaran sebagai penyemangat untuk belajar. Kita SMS juga nggak apa-apa. Kita menyebut jangan dengan panggilan kata mama, papa, ataupun sebaliknya. Kita memanggil dengan sebutan nama saja. Maaf, saya punya baca. Dalam kamus Islam tidak ada kata pacaran. Mengapa Anda menyebutkan pacaran? Ya, karena kita bahas wala taqrabuz zina. Jawabannya sudah bagus disebutkan oleh Karisma. Dan mungkin ini tolong pertemuan hari ini kita cukupkan. Tolong kita pilih jilid modul. Dan alhamdulillah hari ini pelajaran cukup. Kalian sudah luar biasa. Tepuk tangan buat kalian. Dan tolong nanti jilid modul kalian unduh, itu sudah Ibu upload jilid modul tentang pergaulan bebas bagi zina. Di situ ada evaluasi, tolong dikerjakan, bisa dikirim langsung jilid modul. Siap? Siap. Internet kita gunakan untuk yang maslahat biar tidak terdengar kalian diculik gara-gara Facebook. Jadi Facebooknya dikurangi dengan membuka Mungkin hari ini kita tutup bacaan pelajaran dengan bacaan hamdalah bersama-sama.